wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semuanya pada sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita hari ini lebih lancar, mari kita berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Bapak izin presentasi terlebih dahulu. Dari Adila, weekend. Oke, alhamdulillah ya dari semuanya. Anak-anak, cuaca hari ini panas banget ya. Panas-panas begini, enaknya minum es teh, esnya yang banyak, betul nggak? Tapi kok Bapak jadi kepikiran ya? Es itu kan awalnya air, dia itu dimasukin ke kulkas, jadi dingin, jadi keras. Kok bisa ya? Emang kulkas ada sihirnya ya? Nah, tenang, fenomena ini dapat dijelaskan oleh judul kita hari ini, yaitu konsep pompa kalor. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah mencari tahu cara kerja pompa kalor itu berdasarkan proses termodinamika. Kalian sudah belajar termodinamika itu apa ya? Nah, kita akan cari tahu termodinamika apa yang terjadi pada si pompa kalor ini. Nah, kemudian hari ini juga Bapak ingin harapannya kita itu tahu pompa kalor seperti apa sih yang bagus itu, yang laju pendinginannya seperti apa, yang mengambil dari awetnya seperti apa. Nah, teman-teman, di sini ada masalah nih pada kulkas ibu. Nah, ibu itu punya kulkas. Nah, tapi dia itu tidak bisa mendinginkan makanan, sehingga makanan di kulkas itu cepat basi. Nah, tapi setelah ibu amati tidak ada yang rusak, teman-teman. Kompresornya nyala, listriknya terhubung, dan termometernya juga suhunya udah diatur kok. Tapi si kulkas ini tidak dingin. Nah, kenapa tuh teman-teman? Gatel kan ya? Oleh karena itu kita akan mencari tahu rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Kita akan mencari tahu apa teman-teman? Ada yang tahu? Penyebab kulkas gak nyala. Oke, penyebab kulkas gak nyala. Yang kedua, ada lagi nggak? Hubungan kulkas sama pompa kalor. Oke, ada lagi? Solusi agar kulkasnya berfungsi, Pak. Oke, nah, itu yang akan kita cari hari ini. Sebelumnya Bapak izin memaparkan materi terlebih dahulu. Nah, apa sih itu pompa kalor? Nah, pompa kalor itu adalah sebuah komponen alat di mana dia itu bisa menarik panas dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Nah, jadi pompa kalor itu bekerja berdasarkan hukum kedua termodinamika dan terdiri dari komponen-komponen seperti kompresor, kondensor, ekspansi, dan evaporator yang mengalirkan fluida. Karena di dalam pompa kalor sendiri itu ada fluida yang bernama freon. Nah, di sini ada pernyataan dari rumusan Kelvin Planck bahwa tidak mungkin bagi sebuah mesin panas yang bekerja secara siklus untuk tidak menghasilkan efek lain selain menyerap panas dari suatu tandon dan melakukan sejumlah usaha-usaha yang ekuivalen. Nah, karena pompa kalor sendiri itu bersiklus ya teman-teman. Jadi dia itu bekerja dari titik A ke B ke C ke D, kemudian balik lagi ke A. Oke, di sini Bapak ada video, mohon diamati karena Bapak akan meminta kesimpulan kalian dari video yang telah kalian lihat ini. Nah, lihat itu ada titik-titik merah, dia berjalan dari suatu komponen ke komponen lain. Nah, yang titik-titik merahnya itu si frame, teman-teman.
kira-kira seperti inilah teman-teman yang terjadi pada kulkas tersebut. Nah, dari video yang tadi Bapak putarkan, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa yang terjadi pada kulkas tersebut? Ya Pak, freonnya itu jadi mulai dari komponen itu sih sumber freon itu dulu Pak. Oke, betul banget. Beri aplaus dulu buat kalian. Nah, Bapak ingin meluruskan sedikit ya. Nah, jadi yang terjadi pada si pompa kalori itu seperti ini teman-teman diagramnya. Dimana pada kompresor, jadi pada kompresor itu ada diberikan tekanan kompresor adiabatik. Jadi di dalam kompresor tersebut ada gas yang ditekan teman-teman. Karena kompresor adiabatik sendiri menurut hukum termodinamika adalah suatu gas yang diberi tekanan tanpa adanya perpindahan kalori sehingga suhunya itu apa nih teman-teman, dari 1 ke 2 itu suhunya suhunya naik, kemudian dari 2 ke 4 teman-teman lihat grafiknya turun. Nah, karena di dalam kondensor sendiri teman-teman, menurut hukum termodinamika bahwa panas itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, si kulkas itu kan panas ya teman-teman. Nah, dia itu mengeluarkan heat out, mengeluarkan panas ke lingkungan. Kemudian dari 4 ke 5 apa yang terjadi? Turun. Nah, dari 4 ke 5 itu adalah proses dari katup ekspansi ke evaporator, di mana si tekanannya itu mengalami perubahan volume dan suhu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, terus cara menentukan kulkas yang bagus itu seperti apa sih teman-teman? Nah, kalian lihat ini work in. Nah, dalam hukum termodinamika dua kan panas itu mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, tapi kan kulkas itu sama udara luarnya itu kan gak beda jauh ya. Jadi kayak kita tuh perlu usaha, perlu listrik. Nah, jadi si listrik ini yang menentukan laju pendinginannya. Oke. Oke, di sini Bapak lagi ngangkat APD. Nah, di situ teman-teman kita diminta menentukan COP pada kulkas. Di sini Bapak sudah punya data kulkas, ada data LG, Sharp, Polytron, dan laju pendinginannya. Nah, jadi Bapak minta kalian itu menghitung COP setiap kali kulkas, membandingkan nilai COP dan menentukan COP yang efisien. Langkah-langkahnya itu kalian tentukan kalornya, tentukan daya listriknya, itu sudah Bapak cantumkan di situ. Kemudian dipisihkan ke dalam rumus COP yaitu QA dibagi W. Itu nilai COP setiap merek. Kemudian kalian analisis datanya, isi di bawah ini dan presentasikan. Oke, semuanya sudah selesai. Bapak minta tolong salah satu presentasikan. Ayo, siapa yang mau presentasi ke depan? Perwakilan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu adalah karena penyebab kulkasnya tidak dingin adalah karena COP-nya menurun. Jadi teman-teman di dalam kulkas itu ada namanya ini COP. Nah, kalau kalian beli kulkas sendiri itu biasanya tertera 6. Jadi total hemat energi semakin banyak meningkat semakin hemat. Kalau COP-nya sedikit maka kulkas itu tidak efisien. Kalau COP-nya besar kulkas itu efisien. Nah, kemudian apa hubungannya si pompa kalor dengan kulkas ini? Nah, kalau pompa kalornya itu tidak bersiklus, tidak bekerja, maka tidak ada proses pendinginan yang terjadi. Jadi kalau udah masalahnya seperti ini, jadi salah satunya adalah ke teknisi ganti ke kompresor yang lebih besar daya wattnya. Di situ di LKPD terdapat refleksi diri, diisi mana materi yang kalian kita pahami, dan Bapak punya asesmen nanti Bapak akan bagikan, kemudian kalian kerjakan ya di rumah.